Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Eko Teguh Priyanto. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah video tentang mengapa harus beralih ke pembalut sehat Afail. Mengapa kaum wanita, kaum ibu kita, kaum anak perempuan kita, kaum istri kita harus beralih ke pembalut sehat Afail. Pedulikah Anda Bapak Ibu? Saya seorang ayah dari 5 orang anak, 3 perempuan, seorang suami dari seorang istri, seorang kakak dari seorang adik. Saya punya keponakan, kebanyakan perempuan. Ya, pedulikah kita ya dengan kaum ibu kita, orang-orang yang kita sayangi Bapak Ibu? Ini bukan hanya sekedar masalah produk, tapi tentang kepedulian karena ketidaktahuan kita tentang masalah ini bisa berdampak serius ya terhadap kesehatan orang-orang yang kita sayangi, bahkan bisa lebih mengarah ke hal-hal yang sangat fatal. Nanti kita akan lihat fakta-faktanya. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Anda semuanya mari menjadi konsumen yang cerdas ya. Mengapa beralih ke produk kami dari sisi pertimbangan harga, kualitas, dan kemanfaatan? Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mengapa wanita zaman sekarang ya, ada satu fakta yang sangat luar biasa mengerikan. Ini data dari Yayasan Kanker Indonesia. Ditemukan fakta bahwa 83 dari 100 wanita usia subur di Indonesia mengalami masalah kewanitaan. Ya, mengapa wanita zaman sekarang banyak mengalami masalah-masalah kewanitaan? Ya, dari masalah yang ringan ya, haid sakit ya, haid tidak teratur, mulai ke yang agak serius kista miom, mulai yang bisa lebih serius kanker serviks ya, kanker vagina ya, sehingga rahim diangkat dan sebagainya. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Dan ini ada satu fakta juga yang menarik ya, mengapa wanita zaman dulu sangat jarang terkena masalah-masalah kewanitaan. Ya, seperti kista miom sangat jarang ditemukan. Ya, meskipun mereka secara pendidikan masih biasa, tapi jarang. Kenapa? Karena secara umum pola hidup mereka alami. Ya, makanan masih alami, pola hidup sederhana, jauh dari stres ya, jauh dari beban tekanan hidup ya. Dan ada satu fakta menarik, yaitu mereka memakai pembalut alami untuk kebutuhan haid atau menstruasi mereka. Ya, mereka memakai pembalut yang bahan dasarnya kain atau kapas atau katun. Ya, bagaimana dengan pembalut masa sekarang? Pernahkah Anda terpikir ya, mau Anda seorang wanita ataupun Anda seorang laki-laki ya, silahkan nanti dibuktikan ya, saya sendiri membuktikan Bapak Ibu ya, mungkin ambil salah satu pembalut istri kita, coba Anda robek pembalut yang biasa Anda gunakan kalau Anda seorang perempuan atau pembalut istri Anda ya, coba periksa apa sebenarnya bahan yang terkandung di dalamnya. Saya pun secara pribadi sangat shock ya ketika mendapati fakta ini pada saat pertama kali saya terpapar dengan informasi ini. Saya juga sangat kaget ya, sehingga saya tidak berpanjang kata, saya bilang istri saya, keluarga saya semuanya harus beralih ke pembalut. Awalnya begitu ya, harus ganti pembalut yang aman ya. Kenapa? Karena ternyata memang ada satu fakta yang sangat membuat saya shock ya, sangat betul-betul mengejutkan saya. Nah, inilah faktanya ya. Silahkan ya, nanti kita ada video-video untuk memperlihatkan ya, Anda juga bisa langsung praktekkan, simpel saja, disobek, diambil, bisa dibakar, bisa dicelup ya. Nanti akan ketahuan bahwa bahan utama dari pembalut yang saat ini beredar di pasaran, tanpa menyebut merek ya, meskipun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sudah mengeluarkan data ya, 7 pembalut yang paling terkenal di Indonesia dengan kandungan dioksin yang paling tinggi sudah dikeluarkan datanya dan dimuat di Net TV, Trans 7, TV One dan lain-lain ya, bahwa ternyata bahan baku pembalut biasa yang ada di pasaran itu adalah ternyata terbuat dari pulp atau serbuk kayu ya, kadang malah ada dari kertas daur ulang ya. Dalam proses daur ulang, bahan kimia digunakan untuk proses sterilisasi kuman ya, sehingga memang mereka higienis ya, menghilangkan bau, dan tujuannya adalah supaya putih, bersih ya. Memang bersih ya, tapi ada satu yang fakta yang mengerikan ya. Kenapa? Ya karena ternyata proses pemutihan dengan bleaching dengan zat yang bernama klorin itu akan menghasilkan produk ikutan, produk kimia ikutan ya, yang ditemukan
dan diungkap faktanya di The Tampon Safety and Research Act tahun 99. Silahkan cek di Google ya, Kongres Amerika tahun 99. Di Amerika fakta ini sudah ditemukan ya. Silahkan masuk aja ke Google, ketemu tulis saja Tampon Safety and Research Act ya, ditemukan bahwa ahli internasional tentang penelitian kanker Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan dari hasil penelitian bahwa zat dioksin dan serat sintetis yang ada di pembalut wanita dan produk yang mirip lainnya beresiko tinggi terhadap kesehatan wanita, terutama terhadap yang berhubungan dengan cervical cancer, endometriosis, infertility, ovarian cancer, breast cancer, immune system deficiency, pelvic inflammatory disease, dan toxic shock syndrome. Dioksin, apakah itu dioksin? Sebuah hasil sampingan dari proses bleaching atau pemutihan yang digunakan pada pabrik kertas, termasuk pabrik pembalut wanita, tisu, sanitary pad, diapers, pembalut pada anak-anak. Ya, sekali lagi ini datanya WHO. Silahkan dicek kebenarannya. Ya. Nah, dampak zat dioksin mulai muncul biasanya 20-30 tahun sejak pemakaian pertama. Ini yang mengerikan. Makanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan keganasan sel, ya, penyakit-penyakit yang fatal pada wanita biasanya ditemukan di usia sekitar 40-an. Ketika rata-rata wanita memakai pembalut di usia 12-15 tahun, pada saat mereka pertama kali mengalami haid. Ya. Dan zat dioksin adalah zat yang dikenal pernah digunakan pada perang Vietnam ya, namanya orange bomb ya, dia bersifat karsinogenik atau merangsang keganasan sel kanker. Ya, silahkan, kami punya datanya, video-video, silahkan Anda bisa menghubungi orang yang membagikan video ini kepada Anda untuk mendapatkan hasil riset dari YLKI ya, yang dimuat di TV One, Trans7, Net TV, bahkan Universitas Indonesia juga melakukan riset yang sama. Ditunjukkan ada sekitar 7 merek pembalut ya dengan kandungan klorin yang sangat tinggi ya, dan itu adalah pembalut yang menguasai pasaran saat ini ya, karena ada 100 juta wanita di Indonesia yang memakai produk pembalut. Nah, ini satu fakta juga ya, setiap wanita menggunakan kurang lebih 15.000 lembar pembalut wanita ya, rata-rata selama sejak mereka pertama kali sampai mereka menopause ya. Otomatis peluang mereka untuk terpapar dengan zat dioksin itu 15.000 kali ya. Setiap kali haid mereka akan memasukkan dalam tanda kutip ya zat dioksin ke dalam organ melalui organ kewanitaan mereka, dan itu bisa terjadi pada siapapun. Itulah kenapa saya, meskipun laki-laki, saya sangat care masalah ini. Kenapa ya? Karena hidup saya dikelilingi kaum wanita, ibu saya wanita, adik saya wanita, istri saya wanita, saya sendiri punya 5 orang anak yang tiga-tiganya wanita. Ya, saya mengajak Anda, khususnya kaum wanita dan juga para suami, para ayah, ya, mari kita lebih peduli dengan informasi ini. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.